Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Afidah Silminah Biliah dengan NIM 2106411001007 dari kelas 5B. Baik, di sini saya akan memenuhi penugasan UAS mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup, dan pada video kali ini saya akan bahas mengenai edukasi lingkungan dan pentingnya menjaga lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia, yaitu sebagai tempat hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Lingkungan dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat karena manusia bergantung pada lingkungan untuk keberlangsungan hidupnya, seperti membutuhkan air, udara, makanan, dan bahan bakar dari lingkungan sekitarnya. Dan sebaliknya, aktivitas manusia seperti industri yang menghasilkan limbah dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, dengan adanya gangguan terhadap ekosistem seperti menumpuknya sampah akan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, pemahaman dan perhatian terhadap hubungan ini sangat penting untuk kita kaji. Sebagian besar sampah masih bercampur dan belum terkelola dengan baik. Indonesia menghasilkan 66 juta ton sampah plastik per tahun. Sampah organik yang dihasilkan jumlahnya mencapai 20,93 juta ton per tahun. Data tersebut menjadikan Indonesia merupakan penghasil sampah organik tertinggi di Asia Tenggara. Permasalahan lingkungan masih dapat kita temui di lingkungan sekitar, yaitu mengenai kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup masih belum optimal, bahkan cenderung banyak masyarakat yang mengabaikannya. Sehingga hal ini banyak menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor. Nah, dengan lingkungan yang buruk juga menimbulkan berbagai macam penyakit di masyarakat seperti demam berdarah, cikungunya, dan lain-lain. Tidak hanya itu, permasalahan lain sebagai penyumbang sampah terbesar selanjutnya yaitu terdapat pada impor sampah plastik. Pemerintah melakukan impor sampah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengelolaan barang bekas, dan dilakukannya impor juga disebabkan oleh pemilihan sampah Indonesia yang masih tidak bisa diandalkan sebagai supply. Dan pada kenyataannya, tidak semua sampah yang diimpor bisa didaur ulang, sehingga residunya hanya bisa dibuang di pinggir sungai dan akhirnya mengalir ke laut, dan dikhawatirkan mengandung bahan kimia yang mengancam kesehatan. Maka dari itu, untuk langkah awal sebagai individu yang merupakan bagian dari masyarakat, kita perlu menanamkan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan upaya untuk mengurangi sampah dengan tidak menggunakan barang sekali pakai. Sedangkan reuse merupakan penggunaan kembali produk yang sudah terpakai, dengan itu sampah plastik akan lebih berkurang. Dan recycle yaitu mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang ekonomis dan memiliki nilai estetika. Serta kita tidak berhenti di situ, permasalahan ini dapat diatasi harus dengan peran campur tangan pemerintah agar lebih maksimal. Yang pertama adalah pemerintah dapat menyediakan perangkat peraturan tentang pengelolaan sampah yang wajib diikuti, serta memberikan pendidikan dan latihan kepada para pemuda Indonesia atau segenap masyarakat agar mempunyai teknologi yang lebih maju untuk mengelola sampah, sehingga tidak memerlukan impor sampah dari luar negeri. Dan yang kedua yaitu memberikan pembiayaan pengelolaan sampah, karena setiap usaha pengembangan yang lebih baik lagi tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kita bersama-sama segenap masyarakat perlu sadar bahwasanya alam merupakan tempat kita tinggal yang perlu dijaga dan dilestarikan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle.
Serta hal itu pun tidak cukup. Kita dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjadikan lingkungan kita terbebas dari sampah, sehingga terciptalah lingkungan yang sehat dan damai.